Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Mida, dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas soal tentang desain eksperimen, khususnya desain eksperimen bujur sangkaratin dan gimana penanganannya kalau ada data hilang, serta desain eksperimen bujur sangkarayoden. Dan harapannya sih dengan adanya video ini bisa membantu kalian, mungkin untuk yang masih belum terlalu paham soal materinya, ataupun untuk kalian yang nemu soal dan butuh referensi untuk soal yang serupa gitu. Oke, langsung aja kali ya, kita masuk ke soal yang pertama. Jadi yang pertama itu sebuah percobaan untuk meneliti efek 4 macam pupuk terhadap hasil panen kentang yang dilakukan pada 4 lokasi penanaman yang berbeda. Untuk masing-masing lokasi disediakan 4 petak tanah untuk percobaan tersebut. Jadi di sini kita tahu ya bahwa ada kita ingin meneliti efek dari 4 macam pupuk. Jadi di sini perlakuan itu adalah 4 macam pupuk. Lalu terhadap hasil panen kentang yang dilakukan pada 4 lokasi penanaman yang berbeda. Jadi responnya itu adalah hasil penanaman panen kentang. Kira-kira bagaimana hasilnya ketika diujikan dengan diberi perlakuan dari pupuk-pupuk yang berbeda. Lalu ada juga dia itu didasarkan pada 4 lokasi penanaman yang berbeda, dan juga di tiap lokasinya itu ternyata ada 4 petak tanah. Jadi didasarkan pada 4 lokasi penanaman dan juga 4 petak tanah. Lalu yang A itu diberikan penjelasan mengenai desain yang dilakukan pada percobaan tersebut dan jelaskan bagaimana pengacakan dilakukan. Di sini kita menggunakan alfanya itu sebesar 5%. Lalu jika hasil percobaan tersebut dicatat, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi ada lokasinya tadi ada 4, terus petaknya juga ada 4. Lalu di sini pupuk itu misalkan dengan huruf Latin yaitu C, B, A, D. Jadi ada A sampai D gitu ya. Lalu ternyata di sini untuk tiap baris itu ternyata diacak ya. Jadi nggak A, B, C, tapi C, D, A, B, terus A, B, C, D, A. Terus untuk tiap petak atau untuk tiap kolomnya juga ternyata diacak. Jadi dia C, B, A, D, terus D, C, B, A, kayak gitu diacak sampai petak keempat dan juga lokasi keempat. Oke, lalu jawabannya apa dong untuk desain yang cocok gitu untuk percobaan ini? Nah, di sini desain yang cocok itu adalah desain bujur sangkaratin, karena pada percobaan ini dilakukan pemblokan sebanyak 2 kali, yaitu lokasi sebagai baris dan petak tanah sebagai kolom. Jadi di sini pengacakan yang dilakukan berdasarkan dua buah pembatasan, yaitu menurut baris dan juga kolom. Dalam hal ini, pupuk-pupuk secara acak dialokasikan dalam sel-sel bujur sangkar dengan batasan bahwa tiap pupuk hanya dialokasikan 1 kali di tiap petak tanah di setiap lokasi. Jadi tiap macam pupuk, misalnya pupuk A nih, pupuk A ini akan dialokasikan 1 kali di tiap petak tanah di setiap lokasi. Jadi pupuk A untuk petak tanah yang ketiga itu adanya di lokasi yang pertama. Terus pupuk A di petak yang keempat itu adanya di lokasi yang kedua. Lalu pupuk A di petak pertama itu adanya di lokasi yang ketiga, dan pupuk A di petak yang kedua itu ada di lokasi keempat, kayak gitu. Begitu pula untuk pupuk B, C, dan juga D. Lalu dalam percobaan ini terdapat 4 macam pupuk yang diteliti, maka yang terbentuk adalah desain bujur sangkaratin 4x4. Langkah-langkah yang bisa diikuti yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tempatkan perlakuan secara acak. Kita tempatkan perlakuan secara acak. Jadi di sini pupuknya kita tempatkan secara acak, terus acak penempatan baris dan juga acak penempatan kolom. Lalu yang kedua, tuliskan modelnya dan sebutkan arti lambang yang digunakan dan apa saja asumsi-asumsi yang dibutuhkan. Di sini juga pakai alfanya 5%. Lalu untuk desain bujur sangkaratin ini kan memiliki model matematis yaitu YIJK. Di sini K-nya itu dia tidak independen dengan I dan juga J. Jadi di sini perlakuannya itu tidak independen dengan lokasi dan juga petak ya. Nah, YIJK itu sama dengan mu plus beta I plus gamma J plus pi K ditambah EIJK. Jadi di sini K-nya itu, di sini kan K-nya itu adalah
si pupuknya. Jadi pupuknya itu tidak tidak independen dengan lokasi dan juga petak. Jadi dia dilakukan pengacakannya berdasarkan lokasi dan juga petak. Nah, ini harusnya ada dalam kurung. EIJK itu adalah hasil panen kentang yang dicatat pada pupuk ke K yang dipengaruhi oleh lokasi ke I dan petak ke J. Makanya dia si K ini, si pupuk ini tidak independen dengan lokasi dan juga petak. Lalu itu adalah rata-rata umum, beta I adalah efek lokasi ke I, gamma J adalah efek petak ke J, lalu pK itu adalah efek pupuk ke K, dan EIJK itu efek kekeliruan kentang dalam lokasi ke I dan petak ke J dengan pupuk ke K. Lalu asumsinya, karena pelakuan pengaruh tetap yaitu faktor macam pupuk dengan 4 taraf ABCD, maka asumsinya itu sebagai berikut. Jadi di sini dianggap tetap karena kita cuma punya 4 taraf gitu. Jadi bukan terdapat banyak taraf lalu diambil sebagian. Ini kita memang hanya punya 4 taraf aja gitu. Ada 4 taraf faktor dan memang itu yang dipakai. Lalu makanya di sini disebut juga tetap. Nah, maka asumsi yang berlaku adalah sebagai berikut. Jadi kita mengacu pada asumsi ketika kadarnya adalah tetap. Asumsinya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, beta I itu sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N, gamma J sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, pi K sama dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0. Lalu errornya itu berdistribusi normal dan juga identik. Indeks K diletakkan dalam kurung untuk menyatakan bahwa K tidak independen atau terikat dari baris I dan kolom ke J. Jadi yang tadi aku jelasin, kalau misalnya si pupuk itu ternyata dia tidak independen dengan lokasi dan juga petak. Jadi dia terikat gitu ya. Lalu yang C itu lakukan analisis variannya. Apa kesimpulannya? Nah, di sini pertama kita harus rumuskan dulu hipotesisnya seperti apa. Jadi yang pertama itu pengaruh perlakuannya itu bagaimana. Jadi hipotesis yang dirumuskan itu adalah H0 sama dengan Pi1, kan Pi-nya itu K ya. Pi-nya itu indeksnya itu K. Jadi pupuk pertama sama dengan pupuk kedua, sama dengan pupuk ketiga, sama dengan pupuk keempat. Sama dengan 0 artinya tidak terdapat pengaruh 4 macam pupuk terhadap hasil panen kentang. Lalu H1-nya itu adalah tidak sama dengan 0. Atau paling sedikit ada 1 K di mana P-nya itu tidak sama dengan 0. Atau terdapat pengaruh 4 macam pupuk terhadap hasil panen kentang. Lalu pengaruh baris. Pengaruh baris kita hitung juga apakah lokasi penanamannya itu berpengaruh atau tidak. Jadi untuk H0-nya itu adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Jadi lokasi penanaman itu tidak berpengaruh terhadap hasil panen kentang. Lalu H1-nya itu beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, atau tidak sama dengan beta 4, atau paling sedikit ada 1 I di mana beta I-nya tidak sama dengan 0. Sebenarnya yang berat ini ya, jadi nggak harus mereka itu beda semua, tapi ada 1 yang berbeda saja itu sudah masuk ke H1. Jadi H1 itu artinya lokasi penanaman berpengaruh terhadap hasil panen kentang. Lalu pengaruh kolom sekarang, apakah petaknya itu berpengaruh atau tidak terhadap hasil panen kentang. Jadi H0 itu adalah gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan gamma 3 sama dengan gamma 4 sama dengan 0. Jadi petak tanah itu tidak berpengaruh terhadap hasil panen kentang. Lalu H1-nya itu adalah minimal ada 1 gamma yang tidak sama dengan 0 gitu. Atau petak tanah itu berpengaruh terhadap hasil panen kentang. Lalu kita gunakan taraf signifikannya, alfanya sama dengan 5%. Lalu kita uji. Nah, untuk ujinya ini kita menggunakan uji ANAVA dengan perhitungan harga jumlah kuadrat yang diperlukan itu adalah sebagai berikut. Jadi kita punya M-nya itu 4. Jadi untuk sigma Y kuadrat itu sama dengan 83. Ini kita sum squarein aja. Kita sum square dari sini. Ini langsung dipakai Excel aja kali ya biar lebih paham. Jadi tadi kan kita punya untuk datanya tuh kayak gini ya.
kita punya hasil observasi itu kayak gini. Nah, di sini aku mau beda-bedain juga sih. Sini untuk C-nya, di sini kita nama-namain, kita bedain aja untuk tiap perlakuan. Kita bedain dengan warna ya. Nah, di sini udah selesai nih. Jadi kita ubah dulu di sini. Ini kan masih ada angkanya ya, jadi kita belum bisa proses. Nah, kita pindahin dulu ke sini. Kita hilangin dulu angka-angkanya, tapi kita tetap mencirikan mereka dengan warna-warna. Jadi untuk yang pertama itu kita jumlahin dulu masing-masing dari baris serta masing-masing dari kolom. Jadi kita jumlahkan kolom pertama, kita jumlahkan, terus ini kolom kedua kita jumlahkan, kolom ketiga dijumlahkan, dan kolom keempat dijumlahkan. Lalu begitu juga dengan baris pertama dijumlahkan, baris kedua dijumlahkan sampai baris keempat. Lalu sebenarnya bisa langsung ini sih, kita bisa langsung cari jumlah kuadrat yang dibutuhkan. Kayak misalnya di sini kita butuh, sebelumnya karena di sini perlakuannya tuh masih acak ya, jadi si pupuk A itu ada tersebar gitu ya. Jadi kita jumlahkan dulu untuk masing-masing pupuk. Jadi di sini pupuk A kita jumlahkan, tuh yang warna kuning ini kita jumlahkan semua, ini tandanya pupuk A. Kita jumlahkan jumlah observasinya itu ada berapa, hasil dari pengamatan itu berapa. Lalu yang B juga kita jumlahkan, lalu yang C juga, dan yang D juga kita jumlahkan. Lalu setelah itu kita jumlahkan kuadrat. Jadi sebenarnya ini ngacu ke soal sih, kita ngacu ke jumlah kuadrat yang dibutuhkan. Gitu di sini nanti untuk anak-anaknya itu kita butuh PY atau JK perlakuan, terus BY atau JK baris, jumlah kuadrat baris, KY atau jumlah kuadrat kolom, dan juga EY atau jumlah kuadrat error. Nah, di sini untuk PY, pokoknya pasti di awal kita tuh harus ngitung faktor koreksinya dulu. Nah, faktor koreksinya itu adalah J kuadrat dibagi M kuadrat. Nah, sebenarnya ini rumusnya kayak gini kan. Jadi jumlah dari keseluruhannya dikuadratkan dibagi sama M-nya. M itu ada 4 kuadrat. Oh iya, kenapa di sini cuma ada M gitu? Di sini sebenarnya kan ada jumlah perlakuan, jumlah baris, dan juga jumlah kolom. Tapi di sini untuk desain jejak Sangkarwati ini dia mempunyai jumlah perlakuan, jumlah baris, dan juga jumlah kolom yang sama. Maka dari itu kita representasikan dengan M gitu ya. Karena nilainya sama gitu. Jadi di sini rumusnya adalah jumlah ini dikuadratkan terus dibagi dengan M kuadrat. Hasilnya 106.276. Lalu untuk JKB, JK baris atau BY itu rumusnya ini JI kuadrat, J kuadrat I titik per M dikurangi sama faktor koreksinya. Ini faktor koreksi itu bisa disebut FK, sering disebut FK, atau di sini dipakainya RY. Nah, di sini kita tadi rumusnya apa? JI titik kuadrat per M. Nih, JI nya itu adalah, jadi sebenarnya kita bisa carinya gini loh. I itu kan baris ya, itu kan baris, berarti kita akan jumlahkan kuadrat. Ini kan JI titik kuadrat itu kan kalau di sigma diawali berarti sum square kan, atau jumlah kuadrat. Kita langsung aja cari sebenarnya di sini sum square dari ini, si jumlah ini, jumlah baris kan tiap barisnya. Terus abis itu
dibagi M, dibagi M, dibagi M, terus dikurangi faktor koreksinya. Nah, sebenarnya 7,5. Menurut aku lebih mudah sih kalau pakai cara ini. Nih. Kalau di sini tuh dia kita buat jumlah dari tiap barisnya dulu, terus habis itu jumlah dari tiap baris ini kita kuadratkan, terus baru kita jumlahkan. Kayak gitu untuk dapat ini. Ini juga jumlah untuk tiap kolomnya dikuadratkan, hasilnya segini, terus baru dijumlahkan. Gitu, sama aja sih. Terus untuk jumlah kuadrat dari kolom itu sama caranya, cuma dia di kolom aja. Jadi di sini kita sama dengan kan sum square ya. Itu kan rumusnya sum square. Terus dari kolom, jumlah kolom ini, terus dibagi M, terus dikurangi faktor koreksinya. Nah, 152 hasilnya sama. Terus untuk yang JK perlakuan atau PY itu rumusnya, nah di sini K itu kan adalah pupuk ya, sedangkan di sini tuh ini tuh baru ada jumlah untuk tiap baris atau jumlah dari tiap lokasi, lalu ini adalah jumlah untuk tiap petak atau jumlah kolomnya. Nah di sini kita belum tahu nih jumlah untuk tiap pupuk. Nah makanya kita bikin dulu di sini kayak tadi sih. Jadi ini tuh adalah jumlah dari pupuk A, hasil pengamatan pupuk A, lalu yang kedua ini hasil pengamatan di pupuk B, itu kita jumlahkan yang warnanya sama. Makanya tadi aku saranin untuk disamain dulu warnanya tiap pupuknya sampai D. Terus nanti di sini berarti kita caranya adalah untuk nyari JK perlakuan ya atau PY sama dengan sum square dari ini, terus bagi M, terus nanti dikurangi sama faktor koreksinya 7,5 sama ya. Terus untuk errornya ini adalah sebenarnya errornya itu adalah kita hitung dulu sih JKP itu berapa, jumlah kuadrat totalnya itu kan satu saja JKP total itu sama dengan dia tuh sum square dari semua observasinya lalu dikurangi oleh faktor koreksi. Ini berlaku umum 178, benar kan sama 178 sama. Nah terus untuk JKE itu adalah JKP dikurangi dengan semua yang tadi udah kita hitung kecuali faktor koreksi tadi, karena tadi kan kita udah JKP ini udah dikurangi dengan udah termasuk dengan dikuranginya faktor koreksi, jadi kita nggak bakal masukin lagi faktor koreksi. Sini nanti akan dikurangi dengan ini BY, terus KY, dan juga nggak kelihatan di sini aja. PY itu 7,5. Nah, nanti hasilnya adalah 11. Lalu udah. Lalu tinggal masukin aja sih. Masukin di sini PY itu BK-nya. Jadi untuk rumusan derajat kebebasan itu adalah N-1, N-1, N-1,
Terus untuk yang terakhirnya itu adalah n-1 dikali n-2 ini untuk yang errornya. Errornya itu adalah n-1 dikali n-2. N-1 tadi kan 4 kan 1 3, terus dikali sama 4 dikurangi 2, jadi 3 kali 2 6. Terus totalnya ya n kuadrat min 1. Ini error. Total adalah n kuadrat minus 1. Terus untuk jk-nya kita masukin aja tadi hasil tadi. Ini 7,5 sama 52 11 sama 178. Lalu KT-nya, untuk KT-nya ini kita hanya tinggal membagi si JK dengan masing-masing derajat kebebasannya. Jadi kayak ini, dia JK-nya 7,5 dibagi dengan DK-nya 3. Ini juga. Terus ini 152 dibagi 3. So yang ini harusnya 6 ya. Oke. Terus di sini kita hitung. Hitungnya kita pakai rumus, karena di sini kita dengan asumsinya tetap ya. Di sana itu kita pakai asumsi tetap, maka tinggal membagi aja JK untuk KT yang error dengan perlakuan. Lalu di sini ini hasil dari tabel, kita pakai fin, terus masukin aja degree of freedom. Kita pakai peluangnya adalah 0,05, terus degree of freedom-nya itu adalah yang 3, karena yang perlakuan itu ada yang 3, terus degree of freedom errornya sekian, nanti ketemu hasil 4,76. Di sini terlihat bahwa F hitung itu kurang dari F label, atau maka H0 diterima. H0 diterima, yang artinya kembali lagi, dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 4 macam pupuk terhadap hasil panen kentang. Lalu di sini yang nomor D, apabila pada lokasi ketiga pada petak yang keempat, lokasi ketiga petak keempat, hasil panen gagal karena tanaman mati kena hama, apakah data hasil percobaan tersebut dapat dianalisis? Apabila bisa, lakukan analisisnya. Nah di sini langsung ke praktek aja. Di sini adalah bisa menjadi sangkarati dengan data hilang ya. Jadi caranya itu adalah yang pertama itu kayak biasa sih, kita punya data kayak gini, terus di sini adalah data hilangnya. Lalu seperti biasa kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah untuk tiap lokasi, lalu kita jumlahkan juga untuk setiap petaknya. Jadi kalau hasil kayak gini, ini untuk lokasi pertama, untuk petak pertama, jumlah petak kedua, lalu ini untuk lokasi pertama, ini untuk lokasi kedua. Nah, lalu kita jumlahkan dapat 1, 2, 2, 6. Ini jumlah dari tiap lokasi dan juga tiap petak. Itu sama. Lalu di sini kita punya rumusan. Jadi untuk data hilang ini terdapat rumusan untuk mengisi data hilangnya atau H-nya itu adalah kurang lebih sama kayak gini. Cuman di sini B-nya pakai B aksen. Cuman yang sekarang terdapat itu B-nya pakai B aksen, K-nya pakai aksen, P-nya pakai P aksen, G-nya itu adalah J aksen,
Terus R-nya itu adalah M, gitu. Sama aja sih. Terus di sini di aksennya itu adalah jumlah baris yang ada di data hilangnya itu, jumlah jumlah hasil observasi untuk baris atau lokasi yang di mana ada hak di dalamnya, ada data hilang di dalamnya. Di sini kan ada, jadi lokasi ketiga kan, di lokasi ketiga mengandung data hilang, maka kita ambilnya jumlah yang 251. Lalu untuk kolomnya ini juga bagi kolom yang keempat, petak yang keempat, yaitu 236. Lalu untuk perlakuannya di sini kita pakai di sini yang H itu adalah D ya. Oh iya, jadi kita jumlahkan gitu. Untuk yang tadi D itu kan, D kita pilih dari sini ya. D itu ada yang ini, dan ini. Jadi ada 3, hasil ada 4. Nah kita jumlahkan 78 ditambah 85 ditambah 83. Ini 246. Lalu kita tahu bahwa M itu adalah 4. Lalu untuk di sini kan rumusnya ya. Rumusnya M, ini kita langsung lakukan aja. M terus B aksen plus K aksen plus P aksen dikurangi 2J aksen dibagi M1 dikali M2. Lalu di sini kita tahu bahwa dalam kurungnya itu adalah B aksen plus K aksen plus P aksen. Kita gunain dulu biar lebih gampang. Terus H-nya itu adalah pakai fungsinya, jadi M itu adalah 4 dikali hasilnya adalah 3 dikurangi 2 kali J aksen yaitu 1226. Lalu dibagi dengan M1 dan M1 yang dikalikan dengan M2, maka hasilnya adalah 80. Jadi di sini kita bisa mengisi H itu adalah 80. Nah udah keisi nih data hilangnya, maka kita bisa analisis seperti biasa gitu. Jadi di sini masuk angka 80-nya, terus kita hitung jumlah untuk tiap baris, lalu kita hitung juga jumlah untuk tiap kolom. Seperti biasa, terus kita hitung deh gimana DK untuk perlakuannya, DK untuk baris, DK untuk kolom, terus DK untuk errornya, dan DK untuk totalnya. Lalu di sini kita punya DK untuk masing-masing, yaitu ini M1, 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 lalu ini M1 kali M2, lalu ini ada M kuadrat dikurang 1. Lalu untuk di sini kita tinggal isi aja jika yang tadi kita dapatkan. Lalu di sini KT kayak biasa dibagi sama DK-nya. Ini masih bagi 3, ini harus dibagi 6. Nanti aku perbaiki. Lalu dapat F hitungnya ternyata 1,31, F tabelnya itu adalah 4,76, lalu F hitung ternyata lebih kecil daripada F tabel, maka mau diterima ya. Artinya dari hasil percobaan dengan data hilang ini nanti hasilnya adalah mau mau diterima ya, artinya tidak terpengaruh 4 macam pupuk pada hasil panen kentang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu perusahaan yang memproduksi produk Z akan melakukan percobaan mengenai pengaruh 5 metode perakitan komponen terhadap lamanya waktu perakitan. Percobaan ini membutuhkan 5 operator yang terlatih untuk melakukan percobaan tersebut, tetapi biasanya mempunyai keterampilan operator tersebut berbeda. Jadi di sini ada perusahaan yang memproduksi produk Z, dia akan mencoba apakah kelima metode perakitan komponen ini yang berbeda-beda itu ada pengaruhnya terhadap lama waktu perakitan. Terus di sini kita butuh 5 operator untuk percobaan itu. Nah, keterampilan tiap operator itu berbeda.
Dan juga perusahaan itu punya 4 stasiun tempat perakitan yang berbeda. Jadi ada 5 operator yang berbeda dan juga ada 4 stasiun yang berbeda. Lalu yang pertama, desain percobaan apa yang sebaiknya digunakan? Jelaskan bagaimana pengacakan tersebut, pengacakan yang dilakukan pada desain tersebut. Jadi di sini kita pakai desain bujur sangkar Yodan karena pada percobaan ini dilakukan pemblokan sebanyak 2 kali, yaitu operator pada baris dan stasiun pada kolom dengan banyak perlakuan, yaitu dalam hal ini metode perakitan A, B, C, D, E lebih banyak jika dibandingkan dengan banyak stasiun perakitan. Jadi di sini nggak ini ya, walaupun dia di sini kan kita tahu ya bahwa dia dilakukan pemblokan dengan menurut baris dan juga kolom, atau menurut operator dan juga menurut stasiun yang berbeda-beda gitu ya. Tapi di sini kita tetap menggunakan desain bujur sangkar, namun untuk metodenya ternyata lebih banyak gitu dibandingkan dengan stasiun perakitannya, sehingga desain bujur sangkar Yodan atau desain bujur sangkar Latin tak lengkap itu tepat untuk percobaan ini. Lalu pengacakan yang dilakukan pada desain ini berdasarkan 2 buah pembatasan, yaitu menurut baris dan juga kolom, sama seperti tadi ya. Jadi menurut operator dan juga menurut stasiun perakitan. Langkah-langkah yang bisa diikuti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan pelakuan secara acak, acaklah penempatan baris dan juga penempatan kolom. Jadi sama seperti desain bujur sangkar Latin biasa ya untuk pengacakannya. Lalu yang B, bagaimana modelnya dan jelaskan lambang yang digunakan dalam model tersebut beserta asumsinya. Jadi di sini kita punya model untuk desain bujur sangkar Yodan ya. Untuk desain bujur sangkar Yodan itu YIJK itu sama dengan mu ditambah beta I ditambah gamma J ditambah IK sama dengan EIJK. Di sini K-nya itu tidak di dalam kurung ya, seperti yang sebelumnya, seperti yang desain bujur sangkar Latin. K-nya itu tidak di dalam kurung, artinya K atau perlakuannya ini independen terhadap baris dan juga kolom. Jadi K-nya itu tadi apa ya? Dia metode perakitannya itu tidak itu di independen gitu. Itu saling bebas dengan baris dan juga kolom. Jadi tidak diatur atau tidak terikat gitu. Si metode ini tidak terikat oleh operator dan juga stasiun yang mana. Jadi dia bebas gitu di mana aja. Dan nggak harus ada satu untuk tiap baris dan juga satu untuk tiap kolom seperti yang pertama. Terus di sini YIJK waktu perakitan yang dicatat dari metode perakitan ke K yang dipengaruhi oleh operator ke I dan stasiun perakitan ke J. Lalu nilai rata-rata umum, beta I itu efek operator ke I, jadi baris ya kalau operator itu. YJ adalah efek stasiun perakitan ke J, PK itu adalah efek metode perakitan ke K atau pelakuannya, terus IJK itu adalah efek kekeliruan komponen yang dirakit operasi ke I di stasiun perakitan ke J dengan metode perakitan ke K. Dengan asumsinya error IJK-nya itu berdistribusi normal dan independen dengan rata-rata 0 dan variansinya sigma error kuadrat. Di sini kurang lebih adalah data hasil percobaannya. Jadi operator itu kan baris tadi ya, itu ada 5, terus stasiun itu ada 4, dan di sini terlihat bahwa terus di sini ada metodenya itu ada 5. Di sini terlihat bahwa tidak sama ya, tidak banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Jadi kalau yang sebelumnya kan banyaknya baris sama dengan banyaknya perlakuan sama dengan banyaknya kolom. Kalau ini enggak, dia nggak sama. Terus di sini kita lakukan analisis variansnya. Nah, di sini seperti biasa ya, kita pindahkan dulu ke tabel dengan tanpa hurufnya agar bisa dioperasikan. Jadi kita
Biasa kita hitung jumlah untuk tiap operator atau tiap barisnya, lalu kita hitung juga jumlah untuk setiap kolom atau sectionnya, lalu kita tinggal hitung aja sih, kita tinggal hitung jumlah kuadrat yang dibutuhkan. Jadi misalnya di sini ini ada faktor koreksi, itu adalah J kuadrat dibagi BK, atau kita hitungnya J kuadrat itu jumlah ini, jumlah dari semuanya, dari jumlah dari sini atau jumlah dari sini dikuadratkan, terus dikurangi dengan dibagi dengan B kali K, karena baris dan kolomnya itu beda ya. Jadi kalau yang sebelumnya dilambangkan dengan M saja karena mereka sama gitu ya, kalau di sini beda, jadi kita harus mengalihkannya. Ini sebenarnya N ya, jadi J kuadrat per N besar. Nah, N besarnya itu sama dengan B kali K. Nah, B nya itu berapa? B nya itu 5 dikali K nya itu adalah 4. Nah, hasilnya ini. Lalu yang kedua itu kita cari JK untuk baris atau BY ya. Di sini itu sama dengan kayak biasa sih, jadi kita sum square ini cara yang gampang ya, sum square dari ini. Jadi kalau pakai sum square kita nggak usah cari bentuk kuadratnya karena udah langsung di kuadratkan dan juga langsung dijumlahkan. Di sum square dari ini baris kan, karena berdasarkan baris, sum square habis itu dibagi K, di situ dikurangkan dengan faktor koreksi. Sama kan? Lalu ini sebenarnya kalau untuk yang kolom itu sama aja sih, cuma di sini diganti aja sum square. Ya, kita sama dengan sum square dari jumlah tiap kolomnya, terus dibagi sama B, terus baru kita kurangkan dengan faktor koreksi. Sebenarnya 118,8 sama ya jawabannya. Terus untuk PY ini dia sedikit berbeda ya, karena di sini kan dia menggunakan desain bibir sangkar, tapi ada ukuran baris dan juga kolom itu tidak sama. Nah, di sini makanya ada penyesuaian. Nah, di sini kita menggunakan rumusan ini untuk perlakuannya, untuk data perlakuan. Jadi yang pertama itu jadi sebenarnya rumus untuk QJ. Nah, di sini kan rumusnya ada sigma dari K sama dengan 1 sampai P sama dengan 5, lalu QJ kuadrat dibagi KP kali lambda. Di sini aku belum jelasin tentang ini. Jadi di sini ada barisnya itu sama dengan banyaknya perlakuan. Jadi di sini operator itu kan barisnya itu ada 5, terus ternyata perlakuannya juga ada 5 dari A sampai E. Nah, makanya B sama dengan P sama dengan 5. Lalu K sama dengan R. Jadi di sini jumlah dari kolom itu sama dengan jumlah replikasinya. Jadi ada 4 ya. Jumlah kolom itu ada 4 dan jumlah replikasinya itu ada 4 juga gitu. Lalu N itu adalah 20 atau hasil kali dari B dan juga K. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, di sini lambda itu sama dengan R dikali K min 1 dibagi B min 1. Jadi R-nya itu adalah 4 dikali kolomnya itu ada 4 kurang 1 3 dibagi 5 dikurangi 1 yaitu 4. Jadi tadi R-nya itu 4 dikali 3 12 dibagi sama 4 sama dengan 3 lambdanya. Lalu di sini kan kita tadi dapat ya untuk JKT itu adalah fungsi ini, dan di sini kita membutuhkan QJ kuadrat. Nah, untuk QJ kuadrat berarti berdasarkan rumus ini, jadi QJ itu adalah K atau banyaknya kolom dikali J titik J. Jadi J titik J itu adalah jumlah ini.
Ini. Jadi jumlah untuk masing-masing perlakuan. Jadi ini adalah contoh perlakuan yang A. Itu A itu ada di sini, sama ini. Nah itu kita jumlahkan. Dapat JA. Lalu ini begitu juga dengan B, C sampai E. Kita jumlahkan untuk masing-masing perlakuan atau masing-masing metode. Terus dikurangkan dengan sigma NIJ dikali JI titik gitu ya. Nah ini tuh apa sih sigma dari NIJ kali JI titik itu adalah JI, yaitu jumlah dari tiap baris atau jumlah dari tiap operator yang hanya mengandung tiap metode gitu. Jadi misalnya kita misalkan dengan yang A ya. Untuk yang A di sini jumlah untuk baris yang hanya mengandung A itu adalah ini aku warnain dua aja kali ya. Ini A ini yang ini kita jumlah ini kita coba dulu. Nah di sini kita jumlah ini, jadi ada 83 ditambah 92 ditambah 97 tambah 106. Terus kita coba cek benar. Iya benar. Jadi untuk tiap barisnya itu tiap baris yang mengandung metode A itu akan dijumlahkan. Itu juga dengan metode B. Metode B itu yang mengandung B itu kan ada sign yang baris ketiga ya. Benar gak? Sign yang baris ketiga 1, 2, 3. Nah di sini kan nggak mengandung B, berarti dia nggak bakal kita jumlahin barisnya. Begitu juga dengan jumlah yang C, D, dan juga E. Lalu kita hitung QJ-nya berdasarkan rumus yang tadi, berdasarkan rumus ini. Lalu itu kan K-nya itu adalah 4 dikali J.J-nya itu tadi adalah yang tadi 106, terus dikurangi dengan jumlah dari ini kita jumlahkan yang ini, terus nanti dikurangi dengan jumlah yang tadi yang ini. Nanti hasilnya adalah 46. Lalu begitu juga dengan yang B sampai yang E. Lalu kita kuadratkan dan kita peroleh QJ kuadrat. Lalu dibagi dengan KP lambda. KP lambda itu adalah K-nya itu adalah 4, P-nya itu adalah 5, lalu dikali dengan lambdanya itu adalah 3. Diperoleh nanti hasil 47,3667. Terus nanti kita masukin aja ke sini. Jadi derajat kebebasan itu P-nya tadi kan yang tadi dia jumlah perlakuan itu ada 5 atau metodenya itu ada 5 dikurang 1 adalah 4. Lalu untuk bloknya, untuk barisnya itu tadi ada 5 juga dikurang 1 adalah 4. Lalu kolomnya itu adalah 4 dikurang 1 adalah 3. Lalu errornya itu adalah baris, ini errornya itu adalah sisa gitu. Jadi totalnya dulu kita hitung, totalnya itu adalah baris dikali kolom adalah 4 kali 5 kali 4 itu adalah 20, dikurangi 1 adalah 19. Lalu errornya itu adalah sisanya, jadi total dikurangi ini, dikurangi PY, BY sama KY itu adalah error. Lalu masukkan nilai JK-nya, lalu KT-nya kita hitung, dibagi sama DK. Ini juga dibagi sama DK. Sebenarnya terus nanti kita hitung F hitungnya adalah karena di sini
asumsinya bahwa dia memang hanya memiliki 5 metode. Jadi dia bukan berasal dari banyak metode yang lalu dipilih beberapa di sampling beberapa metode saja. Nah, dia memang mengasumsikan bahwa memang hanya terdapat 5 metode gitu di sini dan semuanya dipakai gitu. Jadi kita pakai desain yang tetap gitu ya, asumsinya tetap. Jadi kita error dibagi dengan perlakuannya, kata error dibagi dengan kata perlakuannya. Lalu diketahui bahwa F itu kurang dari F stabil atau H0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruhnya. Oke, coba kita lihat langsung. Di sini bahwa tidak terdapat pengaruh metode perakitan komponen terhadap lama waktu perakitan. Dari metode yang dicoba, metode mana yang terbaik? Karena hasil dari ANAFA pada poin 2C hasilnya tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh metode perakitan komponen terhadap lama waktu perakitan, maka uji lanjut untuk mengetahui metode perakitan mana yang terbaik tidak dapat dilakukan. Jadi karena uji lanjut ini hanya berlaku jika hasilnya itu signifikan gitu, atau si perlakuan ini berpengaruh terhadap hasil atau responnya. Tapi ternyata hasil dari percobaan ini jika dianalisis itu tidak berpengaruh signifikan gitu terhadap respon atau terhadap lama waktu perakitan. Jadi metode ini tidak berpengaruh terhadap lama waktu perakitan, sehingga kita tidak bisa mengetahui nih metode perakitan mana yang terbaik untuk hasilnya gitu, untuk responnya. Oke, segitu aja paling yang bisa aku sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.